Shalom, selamat malam sahabat Kristus dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa kembali buat malam hari ini. Seperti biasa sebelum kita istirahat, kita merenungkan firman, kita mengevaluasi sejenak. Dan untuk malam hari ini kita mengevaluasi tentang pikiran. Amin. Jadi pikiran adalah gerbang. Jadi apa yang kita pikirkan maka seperti gerbang itulah yang akan kita buka. Jika pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jahat, yang negatif, maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif itulah yang akan terbuka, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat peristiwa Ayub, ketika Ayub berpikir negatif, maka hal itu terjadi. Ketika dia berpikir hal-hal yang buruk, maka hal-hal itulah yang akan terjadi dalam kehidupannya, dan itu terjadi sungguhan. Jadi pikiran itu seperti kita membuka portal atau membuka gerbang. Ketika kita berpikir hal-hal yang buruk, maka gerbang yang buruk, portal yang buruk itu kita sedang membukanya, dan tidak lama pasti akan jadi kenyataan. Itulah pikiran yang bisa menjadi iman. Karena kenapa? Karena di dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul pikiran jahat. Jadi hati dan pikiran itu tidak bisa dipisah, saling berkaitan terus. Maka dari itu pikiran kita yang buruk biasanya jadi iman sehingga jadi kenyataan. Yang selanjutnya adalah pikiran yang buruk tadi itu bisa menjadi terimpartasi atau memancarkan, termanifestasikan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh misalnya, orang yang selalu berpikir negatif atau bawaannya adalah pikirannya selalu negatif, maka akan termanifestasi, salah satunya adalah mudah tersinggung. Terus apalagi? Selalu berprasangka yang buruk, walaupun sebenarnya tidaklah seperti itu, namun sudah berprasangka buruk terlebih dulu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi apa yang kita buka, pikiran itu seperti gerbang yang kita buka, itu akan memancar keluar dalam hidup kita, dan tentunya suatu saat nanti akan menjadi iman seperti yang tadi dialami oleh Ayub, yaitu apa yang dia takutkan, apa yang dia pikirkan yang buruk, maka hal itu terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang Anda pikirkan hari-hari ini? Gerbang apa yang Anda buka hari-hari ini? Jika pikiran jahat, gerbang jahat yang akan terbuka. Jika pikiran kita adalah pikiran Kristus, maka gerbang surga yang akan terbuka dalam hidup kita. Maka daripada itu, suatu contoh untuk membuka gerbang surga adalah di Filipi 4 ayat 8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi jika Anda membuka gerbang surga, adalah salah satunya adalah ketika Anda berpikir tentang pikiran Kristus, berpikir seperti yang ada di dalam Filipi 4 ayat 8, maka otomatis gerbang surga itu terbuka dalam hidup Anda semua. Amin. Tentunya untuk bisa berpikir jahat atau tidak, itu pasti ada penyebabnya atau sumbernya. Tidak serta-merta tiba-tiba muncul begitu saja. Tiba-tiba saja tahu-tahu kita berpikir buruk atau berpikir hal-hal yang sedemikian. Tentu semuanya ada penyebabnya atau sumber untuk kita melakukan akan hal itu. Salah satu sumbernya adalah yaitu sikap kita menyembah.
Karena ini dasar, saudara. Apa yang kita sembah. Jadi, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Tentu kita adalah seorang Kristen yang menyembah Tuhan Yesus. Namun pada prakteknya atau realitasnya, banyak yang masih salah atau menyembah yang lain tanpa disadari, menyembah uang, menyembah pekerjaan, menyembah hobi, dan yang lain sebagainya. Karena arti dasarnya dari menyembah adalah proskuneo, yang artinya memberi nilai tinggi. Kitab Mazmur menjelaskan akan hal ini. Mari kita baca di dalam Mazmur 135 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bacakan. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Jelas di sini dikatakan bahwa apa yang kita berikan nilai yang tinggi kepada sesuatu, maka kita akan menjadi sesuatu itu. Jadi penyembahan bukan hanya sekedar ketika kita nyanyi di gereja atau persekutuan gitu. Nyanyi-nyanyi lagu-lagu gereja. Bukan, saudara. Jadi jangan dipersempit bahwa penyembahan hanya sebatas nyanyian, musik. Namun apa yang kita beri nilai tinggi dalam kehidupan sehari-hari, itulah penyembahan kita. Amin. Jika kita memahami akan hal ini, maka saya percaya semua aspek hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan main-main. Sebab apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu adalah wujud dari penyembahan kita. Jadi dari sini kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kehidupan kita sudah memancarkan Kristus? Karena apa? Ketika kita sembah, maka demikianlah kita. Nah, yang memancar dalam kehidupan kita itu siapa? Apakah Kristus? Apakah karakter Kristus? Atau yang lain? Sebenarnya kita bisa menguji diri kita dengan sederhana, seperti suatu contoh misalnya tentang keuangan, hal uang. Nah, kita menyembah uang apa tidak? Gampang. Ketika kita kehilangan uang, sikap hati kita bagaimana? Ketika kita bermasalah dengan uang, sikap hati kita bagaimana? Atau apalagi misalnya pekerjaan, tiba-tiba pekerjaan kita dibegal gitu ya, atau ada yang memanipulasi sehingga kita kehilangan pekerjaan. Bagaimana sikap hati kita? Bagaimana respon hati kita? Itu sudah kita tahu bahwa kita sedang menyembah siapa atau memberi nilai tinggi kepada siapa. Kalau kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan, mau uang kita tiba-tiba dihilangkan atau dimanipulasi orang, pekerjaan kita dicurangi, ketika kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa semua yang memberi adalah Tuhan. Tujuannya adalah, fokusnya adalah Tuhan. Jadi ya nggak masalah. Pasti suatu saat nanti Tuhan akan memberikan yang lebih. Amin. Tapi beda jika kita masih memberikan nilai tinggi ke uang atau ke pekerjaan atau ke hobi atau kemanapun itu, maka ketika kita kehilangan salah satu dari semua itu, maka kita akan merespon dengan hal-hal yang negatif. Nah, dari sini kita bisa berkata jika sikap penyembahan kita sudah benar, yaitu Kristus, maka otomatis selanjutnya yaitu pikiran kita, hati kita akan selaras.
gerbang surga akan terbuka senantiasa. Amin. Dan tentu yang lainnya akan otomatis ikut seperti pemulihan, kesembuhan, dan yang lain sebagainya. Amin. Semua aspek hidup kita adalah penyembahan. Jadi wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi sembah Tuhan di semua aspek hidup kita. Buka gerbang surga dimanapun kita berada. Amin. Sehingga kita masuk ke firman Tuhan yang satunya, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Mulai selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus, hati kita dengan hati Kristus, dan benarkan kembali, bereskan akan sikap penyembahan kita kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua pikiran yang bukan daripada Tuhan buat malam hari ini semua disingkirkan, dibersihkan, ditahirkan. Darah Yesus Kristus menguduskan, menyucikan pikiran, perasaan, hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaklukkan pikiran kami kepada Kristus, dan biarlah pikiran, perasaan, kehendak kami selaras dengan pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati, semuanya mengalami terobosan, khususnya untuk semua aspek hidup kami, sehingga semua aspek hidup kami adalah wujud penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, dan kami meteraikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, sampai berjumpa kembali di renungan malam selanjutnya bersama saya, Samsuduha. Salam sehat, salam semangat, salam Burning One, Open Heaven. Tuhan memberkati. Amin.